walaupun kita dilupakan, tetapi budaya-budaya kebesaran kerajaan Siang itu harus ada. Karena sekarang sudah tidak ada. Itu. Siapa bilang ada, omong kosong gitu. Salam budaya. Pada tahun 1542 Masehi, 3 buah kapal besar asal Portugis di bawah kepemimpinan Antonio de Paipa berlabuh di dermaga Schiom atau Siom yang kemudian kini kita kenal dengan nama Siang. Menurut catatan Velras dalam buku sejarah Kerajaan Siang oleh M. Taliu menjelaskan bahwa Kerajaan Siang adalah kelanjutan Kerajaan Makassar bernama Kerajaan Sunra yang dibentuk pada tahun 1112 Masehi. Menarik untuk kita telusuri seperti apa Kerajaan Siang tersebut. Ikuti terus penelusuran MBS kali ini. Kerajaan Siang itu adalah kerajaan kedua orang Makassar. Tahun 1112 dan ada rajanya yang bernama Turinaro. Sesudah kerajaan pertama berdiri di Sundariaja, di Buyananti. Menurut Profesor Dr. Christian Velras, kerajaan Makassar Sundariaja itu kerajaan pertama di sana itu masuk wilayah Kabupaten Baru sekarang. Di situ dijelaskan bahwa putri Raja Sundariaja itu bernama Detya Uleng Karetompo Tomangkasa de Malino, dikawini oleh Ilagaligo Punacina Tanah Ugi. Lagaligo ini adalah anak daripada Suryagadin Punawar, berarti putra daripada Latu Ileng Batara Latu. Hasil perkawinan Suryagadin dengan Wesudaya dan Disompa, ini sepupunya, itulah melahirkan Lagaligo. Datun Nacina adalah Cina Pamana yang berada dulu daerah Wajo, boleh. Merosotnya itu kerajaan Sundra, sehingga keturunan Raja Raja itu meninggalkan kerajaannya di Sundariaja, lalu mencari pemukiman baru yang strategis. Namanya pemukiman itu memiliki pelabuhan sebagai tempat persinggahan dan tempat bersandarnya kapal-kapal dagang dari luar untuk melaksanakan ekonomi dengan sistem barter. Kemudian kedatangan tamu dari Siang itu. Tahun 1542, Raja Siang itu didatangi oleh tamu dari Portugal yang membawa 3 buah kapal itu di bawah pimpinan Antonio de Paipa. Dia langsung menghadap ke Kerajaan Siang. Dari situlah Antonio de Paipa menjelaskan bahwa mendapat keterangan dengan Kerajaan di Siang bahwa dahulu itu Goa dan Talok masuk wilayah Kerajaan Siang. Tapi pada waktu Antonio de Paipa ke sana, Goa dan Talok sudah mulai berdiri sendiri. Jadi daerah otonomi, kecuali daerah Torateang, daerah Siang di Torateang seperti Bulukumba, Binamu, Bantai, dan Selayar, beberapa wilayah Siang dulu sudah mulai memberontak melawan Siang. 1 kilometer sebelah barat Kerajaan Siang ada kampung bernama Sengkaya. Di situ ada suatu sumur di sana yang dikenal dengan Bungun Talua. Sumur itu memiliki 3 sanrangan atau gorong-gorong di bawahnya
dan terbuat daripada pohon lontar. Bungun talo itu yang 3 gorong-gorongnya di bawah itu 3 rasa, 3 warna juga airnya dulu. Sumur itu merupakan sumber persahabatan antara Goa, Lu, dan Bone. 10 meter dari situ sebelah diketemukan keramik Mangku Ijo dinasti Song, kemudian piring dinasti Ming, dan beberapa Cak Paru yang bercak dari Korea. Temuan artefak-artefak tersebutlah yang disimpulkan bahwa pada masa itu ada peradaban lama di wilayah tersebut. Kerajaan Siang itu dia berbentuk kesuwian, berbentuk pemerintahan juga. Sama. Kerajaan Siang itu berdiri berpindah-pindah. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti pernah di Kampung Sengkai, malah yang awal pengganti dari Karenta Ijoro Lomo Riboade itu penggantinya dia disuruh turun ke sini untuk menjadi raja yang memerintah lagi. Gitu. Dan sebelumnya itu ada kerabat beliau yaitu ayahandanya Kareng Alu III itu diperintahkan oleh Somba di Goa itu untuk memangku pasca kerajaan Siang Lama. Begitu. Kalau fase awal, yang fase awal itu menurut cerita itu tuh sudah yang terkenal sekarang bahwa di Kelurahan Bore apakah Kampung Sengkai itu terjadi suatu terbentuk satu kerajaan. Di situ namanya Siang. Di situ itu diperintah itu banyak literatur yang yang ditulis oleh seperti Depepa sampai itu. berarti fase kerajaan Siang ada bicara tentang kerajaan Siang Lama dan periode berikutnya ya. Dua fase ya. Dua fase. Jadi kalau dari saya, dari keturunan itu setelah runtuhnya itu. Bedanya fase pertama dan kedua? Sistem pemerintah. Terus kalau di fase awal dia bagaimana? Sama sebenarnya. Sama. Cuma yang memerintah lain lagi. Peralihan pemerintah. Ya artinya sudah dibawa kekuasaan kerajaan Goa. Pada saat itu memang terjadi hampir dikatakan mati suri karena sistem perdagangan itu sudah pindah ke Pauter sana, membuat kerajaan ini meredup. Setelah keredupan kerajaan Siang Lama itu, Siang kuno, setelah peralihan itu ekonomi sudah tidak membanggakan lagi, tetapi kita di sini ada masyarakat. Ini masyarakat siapa yang memimpin? Sedangkan kerajaan besar itu berada di Goa dan Bone dan kerajaan Bugis lainnya. Jadi akhirnya Sombaya di Goa menurunkan satu utusan, yaitu Karenta Alu I dan Kareng Alu III. Anak dari Kareng Alu I lah itu yang menjadi raja di sini, dibilang Ijoro, menjadi lagi Kareng Siang pertama. Karena silsilah dan situs-situs ada, tetapi prasasti tidak ada. Itu habis semua, hilang. Tidak ada. Beransur-ansur surut terus sehingga tidak ada jalan, harus Siang itu mengakui supremasi Goa dan seluruh ala-ala kebesaran kelompokan di Siang dan di Baciki diboyong semua ke Bungku Sombaopo. Ini akhir dari perjalanan Siang ini. Iya. Terakhir kerajaan Siang tahun 1550 itu di masa pemerintahan Tuni Palanggaulawan. Jadi yang melaksanakan pemerintahan itu setelah itu di sini hanya Anrong apakah saja. Yang sisa pemerintahnya, sisa daerahnya sisa kecil dan dijadikannya Siang itu sebagai daerah suaka politik oleh Goa. Itu dibuktikan bahwa
terhari peperangan antara Bone dengan Goa di Pasempe, itu ditawan oleh ibunya Aru Palakat Leten Risui di situ dengan bapaknya Lepot Tubuna Aru Tanah Tengah, sama nama Raja Bone ke-14. Leten Ria itu sendiri adiknya nama Darman tuh dibawa ke Siang pada bulan Juli, 19 bulan Juli tiba di Siang tahun 1640. Dititip sementara di Siang, nanti diberangkatkan jadi bulan Juli sampai baru ini rombongan semua ini yang tahanan Goa baru sampai ke rumahnya Mangkubumi Kerjaan Goa menghadapi ada Sitaba di Bontoala. Tapi yang tidak diberangkatkan dulu itu Leten Ria itu sendiri Arung Raja Bone ke-14 karena memang sakit. Aru Palaka waktu itu baru berumur 11 tahun. Kesakitannya tadi ini Leten Ria itu sendiri ini menyebabkan dia meninggal, sehingga dikatakan dia lontara itu bahwa Leten Ria itu sendirinya mati dari Siang. Ada kuburnya di Siang itu dapat dibahas. Salah satu rujukan bahwa kerajaan Siang ini kerajaan lama, apa rujukannya ini? Yang tadi yang ada literatur dari catatan Portugis lama Portugis itu. lama. Berarti dari catatan Portugis lama lah yang menemukan yang peradaban lamanya Siang. Iya. Kayak gitu. Iya. Iya. Bahwa terjadi masa perekonomiannya surut akibat adanya kerajaan baru. Berarti Siang mungkin habis atau hancur itu bukan persoalan invasi dan kehancuran ekonomi yang secara perlahan. Ekonomi meredup dan para raja-raja itu diambil alih. Kerajaan besar yang baru yaitu Goa. Akhirnya diturunkanlah Karengalu pertama dan Karengalu ketiga di sini untuk memerintah kembali Siang. Dibuatkan empire baru ceritanya yang menggunakan perang. Tidak, empire sudah hilang. Oh, empire hilang ya? Hilang. Berarti meredup. Dinasti baru ya bahasanya? Dinasti baru. Tapi dinasti baru ini tetap menggunakan garis keturunan lama? Ada dari pihak perempuan, Itamak Lamba. Beliau itu adalah ratu kerajaan Barasa, pemilik kampung ini. Masa surut kerajaan Siang itu ditandai dengan menguntungi Kerajaan Tumaparis kalau menjadi raja di Goa, menjadi raja ke-9. Di mana menguntungi Dema Tandra itu giat sekali untuk membangun daerahnya sehingga mengadakan supremasi ekonomi, supremasi hukum, dan dijadikannya Sombawapo itu sebagai pelabuhan maritim. Kalau masuk ke peradaban awal Siang, kalau situs-situs yang tersisa di masa itu ada enggak yang menunjukkan bahwa memang peradaban di Siang pada saat itu memang ada? Memang kan lama sekali itu anunya ada berapa ratus tahun itu antaranya. Baru muncul sistem kekerayangan toh. Jadi pada saat Siang mengakui supremasi Goa, memang tidak ada lagi raja di Siang, hanya sebagai suaka politik. Itu penelitiannya Profesor Dr. Pelrat. Karena pernah meneliti di sini lebih 40 tahun di Sulawesi Selatan. Prof, dari mana dia itu? Orang Perancis. Di tengah kekuatan ekonomi yang dimiliki Siang, nah ini tidak lepas dari bagaimana wilayah-wilayah lain ini mengincar ini posisi Siang. Apa yang membuat Siang begitu aman dan tidak tersentuh wilayah lain? Itu tadi, karena Siang itu adalah bentukan ke semua kerajaan, artinya tertua, dan peradaban yang dulu itu
dibawa dari Siang ke kerajaan-kerajaan bentukan yang baru. Nah, kerajaan bentukan yang baru itu yang menambah aksesoris kerajaan gitu. Jadi kita di sini habis, tidak ada lagi. Ada enggak dampak yang diterima secara langsung, Pangkep secara umum lah ketika mengesampingkan persoalan tatanan adat yang kita miliki ini sebenarnya? Dua dampak yang terjadi. Iya. Dampak gaib atau dampak... Dua-duanya boleh? Oh boleh. Dua-duanya. Kalau dampak gaib itu dibilang mabusung. Ya, karena melupakan para leluhur. Pemilik kampung ini, penguasa kampung ini. Dampak yang sekarang ya terjadinya aturan adat daerah tidak sesuai lagi. Tidak sesuai lagi. Tadi kita bicara tentang bagaimana hubungan Goa dengan Siang secara pemerintahan, masuk kepada hubungan Goa sendiri dengan Siang secara kekeluargaan atau darahnya. Oh, hubungan darah. Kareng Alu turun di sini artinya mereka sudah berdarah asli Goa lagi. Tetapi kita juga tidak bisa dikesampingkan, tidak boleh. Karena yang lebih duluan berjaya itu adalah Siang. Dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa fase kedua kerajaan Siang, bentuknya itu artinya kita sudah mengikuti Goa. Jadi begitu apapun yang diultimatumkan atau dibuatkan perintah dari Sombaya, artinya Raja Siang itu pasti turun. Ditambah dengan suatu majelis legislatifnya itu sebagai Todo Apaka di Siang. Jadi 4 komunitas lembaga yang duduk di situ sebagai anggota, termasuk Siang sendiri, Kajuara, kemudian Lesang, dan baru-baru. Lalu diketuai oleh Siang sendiri, sehingga bergelar Androng Apaka. Persamaannya ini sama dengan Bate Salapang di Goa, yang diketuai oleh Pacalaya, sama ada Pitue di Goa. Lain hal lagi, mau Pangkep atau kerajaan Siang itu sendiri tidak lepas dari peranan bisu ya. Iya. Peranan bisu pada saat itu dengan Raja. lingkaran kerajaan bagaimana Pak Sati? Sama dengan beliau itu adalah pemuka agama pada waktu itu. Pemuka agama animisme. Penghubung antara dewata dengan raja-raja di sini, raja-raja ke masyarakat. Dan yang mengatur semua aturan-aturan tentang adat. Yang pakai aturan. Kita dari Tumanurung. Tumanurung asalnya dari Batari kan begitu ceritanya. Nah, penyambung dari raja dan dewata itu adalah para bisu sebelum datangnya para tuang kali, yaitu pemuka agama Islam. Akhirnya datang pemuka Islam, itu para bisu itu sudah boleh dinomorduakan tentang menasehati raja. Berarti yang banyak mengurusi persoalan eksternal pemerintahan pada saat itu bisu ya ditugaskan? Bisu. Karena dari asal mereka sehingga mereka itu kerajaan ini ada. Kalau tidak ada orang yang menengahi begitu seperti Pak Bisu, Puan Matoa kata siapa yang tahu tentang lontar lama, itu tidak ada yang... Berkemungkinan ini bisu lahir di fase awal Siang? Ya, jauh sebelum. Artinya bisu itu berada di masa Ilagaligo. Jadi mereka ada di situ. Yang pernah saya baca itu sesuai dengan literatur Portugis dan Belanda, bahwa kerajaan tertentu adalah Siang dan menguasai seluruh pantai Celebes. Karena yang terbesar pada waktu itu kerajaan yang kaya begitu, bukan kaya pasukan banyak karena banyaknya pasukan bukan. Iya, betul. Kaya. Kekuatan ekonomi memang. Kekuatan ekonomi. Tetapi setelah kerajaan-kerajaan tua Malaysia, Raja Malaka meredup,
sudah perdagangan itu sudah beralih ke sana. Karena di sini juga kita menggunakan satu sungai. Sungai itu dangkal, akhirnya kapal-kapal besar tidak masuk lagi. Akhirnya meredup sudah, jadi habis. Itu mungkin menjadi kultur ya sekarang di orang-orang di Pangkep. Ya, peradaban. Menjadi peradaban bahwa siapa yang kaya dia jadi puang. Gitu. Dan para keturunan-keturunan juga apa artinya bisa dikatakan tidak tahu diri untuk mengelola peradaban kerajaannya tersebut. Seandainya mereka melibatkan keturunan lama, Pak, mungkin tatanan ini malah masih berjalan. Kita tidak bisa keluarkan silsilah, karena kapan ada yang lihat, itu yang mengaku. Dia bisa tarik garis darah, supaya dia bisa jadi puang. Oh, belum tentu. Kalau di saat sekarang kita ditanya dari garis mana, pasti kita sudah tahu. Jadi ya kita diam saja. Kita vakum dalam hal itu. Saya juga gimana ya, ini unek-unek dari pihak keluarga asli Siang loh. Bahwa kita sudah tidak diperhatikan selaku pernah pemilik kerajaan, garis keturunan yang sah. Memang susah. Jadi kita keturunan 8 ini habis. Dan pernah juga kami membuat satu organisasi itu tidak ada. Semua mau jadi raja. Nah, ini yang paling jelek ini, karena masing-masing punya duit katanya. Tidak tahulah berapa miliar duit. Nah, sedangkan yang membedakan mungkin kerajaan Siang dengan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan lain menggunakan tetap mekanisme konstitusi. Yeah. Kalau di Siang absolut ya mungkin. Absolut. Absolut. Ya. Absolut. Satu garis darah. Satu garis darah. Jadi kami itu selaku keturunan New Siang baru itu menjaga keturunan tersebut di sini sampai berubah menjadi regen pertama, menjadi Kekarengan. Kerajaan Siang ini tentu didukung dengan perangkat-perangkat adat. Kalau sekarang Siang bagaimana bentuknya? Nggak tahu. Saya juga tidak tahu harus mulai apa, dari mana, ngomong dari mana ini. Ya, karena beberapa waktu yang lampau sering disebut perangkat, tapi tidak ada perangkat. Keturunan ada, tapi sistem tidak ada. Berarti di Siang kita tidak bicara tentang perangkat adat ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Adapun itu dilakukan oleh pematoa. Begitu. Iya. Tapi itu sudah bagaimana ya? Sudah tidak ada, kerajaan pun juga tidak ada. Iya betul. Kenapa mungkin tidak ada perangkat? Bukan berarti tidak ada, tapi mungkin pada saat masanya ini New Siang, antara Siang dan Goa ini satu kesatuan, bisa begitu? Iya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Dan itu bertahan di kekerabatan, kekeluargaan saja. Bukan berada pada adat, perangkat, rumah adat dan segala macam. Tidak ada. Boleh dikatakan The Siang Empire, kekaisaran Siang. Makanya kita dikatakan kerajaan Sulawesi Selatan itu adalah kerajaan Tumanurung. Semua berasal dari Tumanurung. Setiap 7 Ramadan dan malam 1 Muharram, pergantian tahun. Jadi tiap 2 kali setahun pencucian pusaka. Tapi tradisi ini tradisi lama yang diwariskan. Iya, tradisi. Benda pusaka ini benda pusaka dari mana? Dari peninggalan-peninggalan dari ada Siang sendiri, dari kerajaan Siang sendiri, dan ada penghargaan
dari raja-raja lain dari luar. Gitu. Nah itu dia diadakan dan dilangsungkan oleh tokoh-tokoh adat. Tokoh-tokoh adat. Mat Tompang itu kita ada acara Maleka Jene. Maleka Jene kita ambil di sumur tua dulu. Jadi air yang kita mau gunakan untuk mencuci diambil dari Gunung diambil Lempuah. dari situ. Nah, di situ kita ambil air, dibawa ke di rumah adat. Di situ kita berkumpul, ada prosesi di situ kita laksanakan. Di situ diadakan pencucian pusaka, pepisabi, kita ada pisang, ada telur, songkolo, 4 macam, kayak digunakan orang-orang tua dulu kita. Pusaka Kalompoang yang masih tersimpan atau terjaga di Siang apa Berupa keris. keris ya? Ya, berupa keris. Ya. Itu kalau kita mau keluarkan, mungkin ada prosesi tersendiri. Ada ciri khas kalau kita mau kasih keluar, bawa seperti ini. Ada. Kita tidak sembarang kasih keluar karena mungkin dari dulu nenek-nenek kita begitu caranya. Jadi kita seperti itu juga. Kerajaan Siang ini adalah sebuah kerajaan besar di masa lampau, mewariskan banyak tradisi, itu mewariskan juga kesenian. Ya. Salah satu kesenian yang dimiliki Siang. Kesenian yang dimiliki Siang itu adalah tari khusus laki-laki itu tari pamingki, tari perang itu laki-laki. Tarian lain selain Tari Karena Burak nih. Karena Burak sama juga. Berarti pemainnya atau peraganya laki-laki. Laki-laki. Dia dalam pertunjukan menggunakan besi. Menggunakan tombak sama parang. Biasanya. Berarti tarian yang bersenjata. Bersenjata. Diadakan pertunjukan seperti itu dalam acara-acara apa? Acara-acara penjemputan. Iya, acara-acara kebesaran. Pada kesempatan kali ini, tim MBS diberi kehormatan untuk melihat secara langsung pusaka peninggalan Kerajaan Siang, yang salah satu pusaka tersebut menurut Andi Yusli adalah pusaka milik Raja Goa ke-15 Iman Nuntungi dan Matola Karel Lakiung Sultan Malikus Said Tumenang Hari Papambatunna yang dihadiahkan ke Raja Siang. Selain itu, tim MBS mendapatkan cindramata dari beliau berupa badik pusaka asal Siang. Rakyat Siang itu memiliki peradaban yang tinggi sebenarnya. Karena mereka terbuka dengan siapapun. Kemajemukannya di sini, keamanannya di sini, walaupun dia dari daerah mana. Pada waktu terjadinya perang saudara antara Bugis dan Makassar itu, kita menjadi daerah aman di sini. Artinya kerajaan tidak memihak salah satu, karena kita beranggapan bahwa kita lah leluhur mereka, tapi tidak bisa menasihati mereka. Karena kekuasaan. Kita cuma dianggap orang tua yang pernah berkuasa. Jadi boleh didengar, boleh tidak. Antara Pangkep sendiri, Pangkajene, kalau secara harfiah ini kan air yang bercabang. Ya. Ada enggak keterkaitannya dengan Siang sendiri? Ya, memang ada, karena Siang itu memiliki pusat perdagangan di sungai. Jadi sungai-sungai itulah yang menjadi penghubung antara pedagang-pedagang luar dengan kerajaan Siang. Gitu. Ya, dan akhirnya setelah Kareng Alu dan seterusnya sampai I Palambian de Pabalik, itu sudah masuk fase pemerintahan Belanda, yaitu beliau menjadi regen pertama Karaeng Pangkaje pertama. Ada enggak pasang baik itu tentang
yang akan terjadi di siang di kemudian hari atau pasang yang terjadi di siang pada saat itu? Kami itu cuma pasang kekeluargaan, pasang keturunan. Yaitu pasangna punangan reko songkolok na palaupo dia mau kurangnya. Tapi punanya paralun urangi lalwa. Beberapa minggu yang lalu itu saya sudah tahu ini bahwa ini akan ada. Saya ditanya sama istri, kok tingkah lakumu selama ini aneh, tidak berpikir tentang kebudayaan. Anda kan kuliahnya di luar negeri, kenapa masih pikir yang begitu, yang kuno-kuno? Kan begitu. Ini kan sudah kuno. Tetapi saya karena darah saya ada dalam situ, masih ada hembusan-hembusan. Dalam pengembalian tatanan adat yang dimiliki Siang, kira-kira bagaimana dalam bentuk pengembaliannya? Yang saya harapkan itu, yaitu satu, dibuatkan rumah adat, kalau boleh dianggapkan semasa dulu bahwa kita paling besar. Kedua, yaitu tatanan adat istiadat. Ketiga, perangkat-perangkat itu difungsikan kembali. Jika keturunan itu duduk, maka rakyat juga aman, tentram. Karena kami itu pada keturunan asli Siang, kita tidak perlu bergelimangan harta dan apa segala macam. Yang penting masyarakat aman, tentram, karena sudah terbukti sejak dulu-dulu. Di sini yang paling aman. Mereka cari suaka politik di sini. Bagaimana tatanan adat kerajaan Siang itu masih berlaku dan masih dihormati. Nah, itu yang saya inginkan. Bagaimana di Goa, bagaimana di Bone, bagaimana di Kedatualu, mereka masih dihargai. Saya inginkan itu. Walaupun kita dilupakan, tetapi budaya-budaya, artinya kebesaran kerajaan Siang itu harus ada. Karena sekarang sudah tidak ada. Itu. Tidak ada, Pak. Siapa bilang ada, omong kosong gitu. Artinya bagaimana kerajaan Siang ini berdiri tegak. Tidak bahwa ingin mendirikan suatu kerajaan, tidak. Saya ingin kerajaan Siang itu ada sampai sekarang. Jadi ini yang terjadi di kerajaan Siang. Bahwa tidak adanya pemersatuan di kekeluargaan juga tidak ada. Jadi dalam keluarga saja, dalam satu keluarga saja, sikut menyikut, bunuh membunuh itu sudah biasa terjadi. Nah, ini pembicaraan lain lagi. Artinya terserah mami, kalau mau kasih masuk supaya semua orang dengar. Jadi pengharapan saya kepada seluruh keluarga kerajaan Siang dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk bersatu padu. Dia makin ni pakalompoi, tapi pakalompoi mi aneh Siang. Karena saya sedih. Saya hampir malah beberapa waktu lalu, saya berpikir lebih baik silsilah dibakar saja itu. Tidak ada gunanya. Untuk apa mau diketahui? Cukup sampai saya saja, anak saya tidak usah. Dia biar berjuang sendiri. Karena sekarang era modernisasi, peradaban masa lampau tidak penting. Bahwa kita ini tidak terlihat, tidak ada. Kalau kita yang berbicara, justru kita yang dibilangi tampo. Kalau saya berbicara begini sampai nanti disebarluaskan kemana-mana, dibilang Moseng itu jadi raja, jadi susah. Nah, tidak mau jadi raja ambil nih. Tuh, dikatakan Siang ini besar, sebagai seperti dengan kekaisaran besarnya, luas di mana-mana dia berkuasa. Tapi loh, kenyataannya sekarang di mana? Tidak ada tuh. Jadi omong kosong. Lebih buang saja nih adat, selesai, kubur, pergi. Kita ada tapi tidak ada. Tidak bahwa kita membentuk kerajaan, tidak. Kita ada aturan. Bukan itu yang kita inginkan, bukan. Allah nih kalau ada yang mau jadi raja. Ku kasih, tidak penting itu bagi saya. Yang penting bagaimana Siang itu ada. Sebagai hegemoni kerajaan Goa sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, pada puncaknya kerajaan Siang menjadi negeri keluarga kerajaan Goa yang tak lagi dapat terpisahkan. Sampai saat ini
tak ada satupun sumber sejarah yang dapat memastikan umur kerajaan Siang sampai ditaklukkan kerajaan Goa. Makulau dalam buku Sejarah dan Kebudayaan Pangkep 2005. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam budaya.